Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri di Dewi Lantari dengan NIM akhir 020 absen 4. Kemudian ada Nikomang Maya Antari dengan NIM akhir 022 dengan absen 6. Adapun pada kali ini kami akan membahas materi mengenai akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain dengan subpokok pembahasan yaitu yang pertama ada perkembangan struktur usaha kompleks, kemudian yang kedua ada perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi, kemudian yang ketiga ada penciptaan entitas usaha, yang keempat yaitu kombinasi bisnis, kemudian yang kelima ada akuntansi untuk kombinasi bisnis, yang keenam ada pertimbangan tambahan dalam akuntansi kombinasi bisnis, yang kemudian yang terakhir ada pengungkapan. Kemudian pada bahasan yang pertama yaitu membahas mengenai perkembangan struktur usaha kompleks. Nah, pada masa sekarang organisasi bisnis itu berkembang cukup kompleks karena pada mulanya itu hanya memenuhi kebutuhan dari produk lokal, kemudian mulai melakukan ekspansi dari regional merambah ke dunia internasional. Nah, untuk itu bentuk struktur organisasinya akan semakin kompleks karena ia akan menuntut adanya pembukaan usaha misal saja di luar negeri, ataupun pembukaan yang awalnya hanya memiliki satu pabrik kemudian berkembang untuk memunculkan pabrik-pabrik berikutnya yang kemudian akan merubah dari struktur organisasi usaha itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu perkembangan struktur usaha kompleks yang dilihat dari perluasan usahanya. Nah, mengapa sih sebenarnya perluasan usaha itu perlu dilakukan? Perluasan usaha itu perlu dilakukan karena di dalam dunia usaha atau dalam dunia bisnis itu terdapat suatu anggapan bahwa suatu perusahaan yang memiliki skala usaha yang lebih besar itu cenderung berada pada posisi kompetitif yang cukup unggul dibandingkan pesaingnya. Nah, perluasan usaha ini tentu saja dimaksudkan untuk memaksimalkan laba, di mana perluasan usaha dapat dilakukan dengan cara yaitu misalkan dengan membuka usaha baru ataupun diversifikasi produk, dan juga dapat dilakukan dengan mengakuisisi saham yang ada pada perusahaan yang sudah berkembang di pasar. Misalkan saja yang dilakukan oleh Bank Danamon terhadap Adira Finance, di mana Bank Danamon ini mengakuisisi dari saham dari Adira Finance, di mana Bank Danamon dan Adira Finance ini akan semakin kuat yang terkenal dengan pembiayaan di bidang keuangan. Nah, apabila manajer dalam suatu perusahaan ini mampu memperluas usahanya dan meningkatkan skala usaha dari perusahaan itu, akan diberikan insentif misalkan berupa peningkatan gaji ataupun akan diberikan bonus. Kemudian yang kedua yaitu dengan struktur organisasi dan tujuan usaha. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya struktur organisasi yang kompleks dalam suatu perusahaan? Struktur organisasi yang kompleks ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, misalkan untuk profitabilitas perusahaan ataupun untuk membagi risiko perusahaan itu sendiri. Misalkan saja dengan induk perusahaan yang membagi risikonya kepada anak perusahaan, di mana anak perusahaan ini dikendalikan oleh induk perusahaan itu sendiri. Misalkan dengan tujuan yaitu memindahkan piutang dari induk perusahaan kepada anak perusahaan sebagai jaminan dari penerbitan obligasi atau surat utang. Nah, pemindahan itu akan dapat membagi risiko yang dimiliki oleh induk perusahaan itu sendiri, karena nantinya sebagian besar dari kepemilikan saham pada anak perusahaan itu akan dimiliki oleh pihak eksternal, sehingga risiko pada induk perusahaan itu dapat diminimalkan. Misalkan dengan tujuan lainnya yaitu meminimalkan pajak yang dibayar dari induk perusahaan. Nah, itulah alasan atau tujuan dari adanya struktur organisasi yang kompleks pada suatu perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembahasan mengenai jika perkembangan struktur usaha kompleks itu dilihat dari struktur organisasi, akuisisi, dan pertimbangan etika. Nah, pada yang ketiga ini yaitu lebih membahas dari sisi pertimbangan etikanya. Tadi dijelaskan bahwa banyak sekali perusahaan yang melakukan suatu kompleksivitas organisasi
bentuk struktur organisasinya untuk tujuan tertentu yang tadi misalkan untuk meminimalkan pajak yang dibayar dengan cara memanipulasi laba dan pendapatannya. Nah, untuk itu perusahaan itu mengembangkan suatu bentuk entitas dengan tujuan khusus, yaitu yang disebut dengan EBK, itu entitas bertujuan khusus, yang dimana dibentuk dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan kebijakan perusahaannya, seperti yang tadi, yaitu meminimalkan pajak yang dibayar. Namun tidak semuanya tindakan dari perubahan bentuk struktur organisasi yang bertujuan untuk memanipulasi itu berjalan lancar. Seperti misalkan yaitu kasus Enron yang terjadi pada 2001, di mana pada kasus ini yaitu terjadi manipulasi dalam laporan keuangannya. Enron memiliki banyak sekali anak perusahaan yang dimana tujuannya yaitu memanipulasi pendapatannya. Maka pada tahun 2001 kecurangan yang dilakukan itu mulai terungkap dan Enron sendiri itu mengalami kebangkrutan. Pada perusahaan yang menerapkan kebijakan seperti ini cenderung akan mencari celah atau keuntungan dari kekurangan yang tersedia dalam laporan keuangannya. Misalkan saja tidak mencantumkan laporan laba rugi pada catatan atas laporan keuangannya. Nah, pada bab ini atau pada pembahasan kali ini akan memfokuskan mengenai bagaimana perlakuan akuntansi untuk akuisisi dan merger yang bertujuan untuk melakukan manipulasi. Nah, bahasan berikutnya yaitu mengenai perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Nah, pada mulanya itu perluasan usaha itu dilakukan dengan cara melakukan ekspansi produk dan merambah pada target pasar baru. Nah, beberapa waktu belakangan ini muncul tren baru, yaitu perluasan usaha yang dilakukan dengan cara bergabung dengan perusahaan yang lainnya, seperti misalkan dengan melakukan akuisisi ataupun merger. Nah, berikutnya yaitu jika dilihat dari bentuk perluasannya, itu perluasan usaha itu secara struktur organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu perluasan dari dalam dan perluasan melalui kombinasi bisnis. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, perluasan dari dalam itu dapat dilakukan dengan cara membentuk suatu anak perusahaan ataupun entitas lainnya. Kemudian yaitu perluasan lain atau perluasan bentuk lain dapat dilakukan dengan cara melakukan kombinasi bisnis. Di sini kombinasi bisnis yang dilakukan itu dapat berupa perjanjian formal dan perjanjian informal. Di mana perjanjian formal itu dilakukan dengan adanya bukti tertulis mengenai kombinasi bisnis yang dilakukan, dan perjanjian informal itu dilakukan secara lebih sederhana, hanya berupa kesepakatan di antara kedua belah pihak. Misalkan dari perjanjian formal ini, kombinasi bisnisnya dapat dilakukan dengan membentuk suatu CV baru ataupun dengan mengakuisisi atau memerger perusahaan lain dengan bukti yang jelas atau perjanjian yang jelas dan secara tertulis dan berbentuk hukum. Kemudian, jika perjanjian informal itu lebih sederhana dan lebih mudah dibuat, yaitu misalkan ada suatu perusahaan atau suatu kontraktor bangunan, ia akan mencari vendor-vendor lain atau subkontraktor untuk mensuplai kebutuhan dari perusahaannya itu. Namun perjanjian yang dilakukan tidak secara tertulis, hanya berupa kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun kebanyakan dari perusahaan itu lebih cenderung memilih perjanjian formal, karena perjanjian informal ini akan membingungkan dan akan menyulitkan di kemudian hari, karena mungkin saja adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak dan tidak didapatkan bukti ataupun penyelesaian yang dapat diberikan secara lebih jelas atau nyata karena kurangnya bukti tersebut. Nah, kemudian dilihat dari frekuensi kombinasi bisnis dan entitas yang kompleks, frekuensinya pada masa sekarang ini sangat tinggi karena sebagian besar perusahaan besar itu memiliki setidaknya satu anak perusahaan. Namun dilihat dari banyaknya perusahaan, misalkan perusahaan multinasional yang memiliki setiap anak perusahaan pada setiap negara yang menyesuaikan dengan kebutuhan pada setiap negaranya. Misalkan saja Unilever yang memiliki anak perusahaan di hampir setiap negara di seluruh dunia.
Kemudian, jika dilihat dari struktur organisasi yang kompleks, di mana pada masa sekarang ini struktur organisasi dari perusahaan itu semakin inovatif dengan tidak hanya bergabung dengan salah satu perusahaan lain, banyak sekali kombinasi bisnis yang kini muncul seperti misalkan yang dilakukan oleh provider dari Singapura, yaitu Sintel, yang kemudian mengakuisisi perusahaan sejenis yaitu Telkomsel dari Indonesia. Itu merupakan salah satu inovasi dari bentuk penggabungan usaha yang dapat dilakukan dengan cara merubah struktur organisasinya. Kemudian, jika dilihat dari pelaporan keuangannya, perubahan struktur organisasi itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama yaitu merger. Di mana pada merger ini, penggabungan usaha saat aktiva kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi digabung dengan aktiva dan kewajiban perusahaan pengakuisisi, dan serta tidak menimbulkan adanya tambahan komponen organisasi. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan kepemilikan kendali atau controlling ownership, di mana pada kepemilikan kendali ini penggabungan usaha dilakukan di mana perusahaan yang diakuisisi tetap sebagai entitas legal terpisah dengan mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi, menimbulkan hubungan induk anak perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan dengan kepemilikan non kendali atau disebut dengan kepemilikan minoritas, di mana kepemilikan itu kurang dari 50% di perusahaan lain dan tidak mengakibatkan timbulnya penggabungan usaha atau suatu pengendalian. Kemudian yang terakhir yaitu kepemilikan menguntungkan lainnya atau other beneficial interest, di mana perusahaan dapat memiliki kepemilikan pada entitas lain walaupun tanpa ada kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Kepemilikan tersebut mungkin timbul karena adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh entitas tersebut atau melalui perjanjian operasi atau keuangan. Kemudian bahasan berikutnya yaitu mengenai penciptaan entitas usaha. Penciptaan entitas usaha dilakukan dengan cara mentransfer aset atau liabilitas kepada perusahaan yang Kita ambil contoh ilustrasi yaitu PT Aliaso menciptakan sebuah anak perusahaan yaitu PT Binato dan mentransfer aset dan liabilitas ke PT Binato. Sebagai pertukarannya, PT Aliaso memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Binato dengan nilai pari yaitu Rp2.000. Kemudian adapun aset dan liabilitas yang ditransfer dari PT Aliaso ke PT Binato yaitu sebagai berikut, dapat dilihat di slide. Nah, kemudian adapun ayat jurnal yang dicatat PT Aliaso selaku perusahaan yang menyerahkan aset dan liabilitas kepada PT Binato itu sebagai berikut, yaitu investasi pada modal saham biasa PT Binato sebesar Rp435 juta, akumulasi penyusutan Rp110 juta, kas Rp70 juta, persediaan Rp50 juta, tanah Rp75 juta, bangunan Rp100 juta, kemudian peralatan sebesar Rp250 juta. Adapun akumulasi penyusutannya diperoleh dari penyusutan bangunan dan peralatannya yang dapat dihitung sebagai berikut. Lihat di slide paling bawah. Adapun ayat jurnal yang dicatat oleh PT Binato sebagai perusahaan yang menerima aset dan liabilitas yang ditransfer dari PT Aliaso adalah sebagai berikut, yaitu kas Rp70 juta, persediaan Rp50 juta, tanah Rp75 juta, bangunan Rp100 juta, peralatan Rp250 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp110 juta, kemudian modal saham biasa dengan nilai pari 2.000 yaitu sebesar Rp200 juta, dan agil saham biasa yaitu Rp235 juta. Nah, pada bahasan berikutnya kita akan membahas mengenai kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu berkaitan dengan penggabungan ataupun pengendalian dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian kombinasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai cara, itu akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.
dapat dilihat pada slide bahwa jenis kombinasi bisnis itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi saham. Di mana itu yang pertama merger, di mana dapat dilihat pada slide. Pada merger ini salah satu perusahaannya akan terus hidup dan mengambil alih seluruh hutang dari aset dari perusahaan lain. Di sini kita ilustrasikan yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A akan mengambil alih semua hutang dan aset yang dimiliki oleh perusahaan B. Kemudian kombinasi bisnis kedua yaitu melalui konsolidasi. Konsolidasi ini dilakukan oleh dua perusahaan yaitu perusahaan A dan perusahaan B, kemudian membentuk suatu perusahaan baru yaitu perusahaan C, di mana seluruh aset dan hutang dari perusahaan A dan perusahaan B akan diambil alih dan dibentuk suatu perusahaan baru yaitu perusahaan C. Kemudian kombinasi bisnis yang terakhir dapat dilakukan dengan cara akuisisi saham, yaitu di mana kedua perusahaannya akan selalu hidup dan selalu berjalan, namun salah satu dari perusahaan itu akan mengambil alih perusahaan yang lainnya. Di sini dapat dilihat pada slide yaitu perusahaan A dan perusahaan B, di mana perusahaan A dan perusahaan B itu akan terus berjalan, namun dilihat pada slide yaitu perusahaan B akan menguasai perusahaan A, ataupun sebaliknya. Jika dilihat dari metode untuk melakukan kombinasi bisnis, sebenarnya kombinasi bisnis ini dapat dilakukan dengan cara yaitu dikatakan sebagai bersahabat dan tidak bersahabat. Dimana jika kombinasi bisnis itu dilakukan dengan metode bersahabat, yaitu dimana manajemen perusahaan itu menyetujui adanya kombinasi bisnis dengan mensyaratkan atau merekomendasikan persetujuan dari pemegang saham. Namun jika kombinasi bisnis yang dilakukan secara tidak bersahabat, di sini manajemen perusahaan itu tidak menyetujui adanya suatu kesepakatan dan salah satu pihak manajemen dari perusahaan yang terlibat dalam kombinasi bisnis ini akan melempar kepada pemegang saham dan melakukan yaitu tender offer. Pemberlakuan kedua metode ini bergantung pada apakah proses kombinasi bisnis itu dilakukan dengan akuisisi aset dari suatu perusahaan atau akuisisi saham dari suatu perusahaan. Untuk melakukan suatu kombinasi bisnis perlu dilakukan penilaian perusahaan, di mana untuk menilai perusahaan ada dua aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu nilai setiap aset dan liabilitas dari perusahaannya, kemudian nilai laba potensial dari perusahaan. Kita langsung saja berikan pada contoh bagaimana untuk perhitungannya. Pertama, untuk nilai setiap aset dan liabilitas ada contoh obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah, jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga 6%, bunga dibayar tahunan, dikeluarkan pada nominalnya 3 tahun yang lalu, dan tingkat bunga pasar sekarang untuk sekuritas yang sama adalah 10%. Nilai liabilitas tersebut dapat dihitung sebagai berikut, dapat dilihat pada slide. Kemudian, didapat nilai sekarang dari obligasi yaitu 80.527 rupiah. Kemudian, contoh yang kedua, untuk menilai dari nilai laba potensialnya, ada contoh PT Bunaken diharapkan untuk menghasilkan arus kas sebesar 35 juta rupiah untuk tiap tahunnya selama 25 tahun. Maka nilai sekarang dari perusahaan pada tingkat bunga diskonto 10% adalah 317.696.400 rupiah. Kemudian perhitungannya dapat dilihat pada slide. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Maya Antari dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Wilantari, di mana saya akan membahas mengenai akuntansi untuk kombinasi bisnis. Nah, jadi yang pertama adalah akuntansi akuisisi. Nah, dalam PSAK nomor 22, metode akuntansi untuk kombinasi bisnis mengharuskan penggunaan metode akuisisi. Nah, berdasarkan metode akuisisi ini, pihak pengakuisisi mengakui seluruh aset yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung dalam kombinasi bisnis, serta mengukurnya pada nilai wajar tanggal akuisisi. Nah, di sini yang pertama adalah pengukuran nilai wajar. Nah, dalam pengukuran nilai wajar ini, pihak pengakuisisi harus menilai pada nilai wajar dalam kombinasi bisnis setiap aset dan liabilitas yang diakuisisi, serta adanya kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. PSAK nomor 22 juga memfokuskan secara langsung pada nilai yang wajar yang dipertimbangkan, bukan hanya menggunakan untuk menghubungkan nilai wajar tersebut bagi pihak yang
diakuisisi secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah menggunakan metode akuisisi. Nah, berdasarkan metode akuisisi, nilai wajar tanggal akuisisi penuh dari aset individu yang diakuisisi, baik aset berwujud maupun aset tak berwujud, serta liabilitasnya yang ditanggung dalam kombinasi bisnis yang diakui. Nah, di sini ada beberapa hal yang terkait dengan aset dan juga liabilitas yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis. Nah, itu yang pertama, tidak ada pemisahan akun valuasi aset yang terkait dengan aset yang diakuisisi. Nah, yang kedua, aset jangka panjang yang diklasifikasikan pada tanggal akuisisi tersedia dijual dinilai pada nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual. Nah, yang ketiga adalah pajak penghasilan yang ditangguhkan terkait dengan kombinasi bisnis serta aset dan liabilitas yang terkait dengan program manfaat karyawan sebagai pihak yang diakuisisi dinilai sesuai dengan PSAK tertentu yang terkait dengan topik tersebut. Jadi selanjutnya yang saya akan bahas adalah goodwill. Nah, dari sudut pandang akuntansi, PSAK nomor 19 mengenai aset tak berwujud menyatakan bahwa goodwill merupakan aset yang menunjukkan manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset-aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individu dan secara terpisah diakui. Nah, dalam PSAK nomor 22, nilai wajar diukur pada tanggal akuisisi dan selanjutnya dibandingkan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari aset bersih yang teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Nah, adanya selisih di sini itu disebut sebagai goodwill. Nah, contoh dari perhitungan goodwill, PT Angkordok mengakuisisi seluruh aset PT Sandoso sebesar 400 juta rupiah. Ketika nilai wajar aset bersih teridentifikasi PT Sandoso adalah 380 juta rupiah, maka goodwill diakui senilai 20 juta rupiah, yaitu selisih antara total yang diperhitungkan dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi. Nah, berikutnya adalah kombinasi bisnis yang terpengaruh karena pembelian aset bersih. Nah, dalam hal ini, setiap aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih dicatat oleh pengakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi. Nah, adanya kelebihan nilai wajar yang dipertukarkan di atas nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi ini dicatat oleh pihak pengakuisisi sebagai goodwill. Nah, untuk mempermudah penjelasannya, berikut ada contoh, yaitu PT Putu Taka mengakuisisi seluruh aset dan mengambil alih seluruh liabilitas PT Songko dalam merger wajib dengan menerbitkan ke PT Songko itu sebesar 10.000 lembar saham dengan harga 10.000 per lembar saham biasa. Nah, saham yang diterbitkan memiliki total nilai wajar sebesar 610 juta rupiah. Nah, PT Putu Taka di sini menanggung biaya legal dan penilaian sebesar 40 juta rupiah dan biaya emisi saham sebesar 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya bisa dilihat di slide itu terdapat tabel perbandingan nilai buku dan juga nilai wajar aset. Nah, berikutnya bisa dilihat pula di slide itu terdapat hubungan antara total harga beli yang ditawarkan untuk aset bersih PT Songko, nilai wajar aset bersih dan juga nilai buku aset bersih yang diilustrasikan pada diagram pada slide. Nah, dari diagram tersebut dapat kita lihat dalam merger kedua perusahaan tersebut total selisihnya yaitu 310 juta rupiah yang merefleksikan perbedaan antara nilai wajar total dari saham yang diterbitkan PT Putu Taka dan nilai tercatat dari aset bersih PT Songko yang direfleksikan pada pembukuan saat tanggal kombinasi bisnis. Nah, porsi dari perbedaan tersebut sebesar 210 juta rupiah yang disebabkan oleh nilai yang meningkat dari aset bersih PT Songko dalam nilai buku. Nah, sisa dari perbedaan tersebut sebesar 100 juta rupiah itu merupakan goodwill. Nah, selanjutnya biaya akuisisi asosiasi terkait sebesar 40 juta rupiah dan biaya emisi sahamnya itu ada 25 juta rupiah yang dicatat dalam akun suspense sementara yang terpisah. Nah, adapun ayat jurnal untuk mencatat kedua transaksi ini yaitu
beban merger sebesar 40 juta rupiah pada kas sebesar 40 juta rupiah untuk mencatat biaya merger terkait dengan akuisisi PT Songko. Nah, jurnal yang kedua yaitu biaya penerbitan saham tangguhan sebesar 25 juta rupiah pada kas sebesar 25 juta rupiah untuk mencatat penerbitan saham terkait dengan akuisisi PT Songko. Nah, pada tanggal kombinasi bisnis, PT Pututaka mencatat kombinasi bisnis tersebut dengan jurnal yaitu kas dan piutang sebesar 45 juta rupiah, persediaan sebesar 75 juta rupiah, tanah sebesar 70 juta rupiah, bangunan dan juga peralatan itu sebesar 350 juta rupiah, paten sebesar 80 juta rupiah, goodwill sebesar 100 juta rupiah, pada liabilitas lancar sebesar 110 juta rupiah, modal saham biasa sebesar 100 juta rupiah, agio saham biasa sebesar 485 juta rupiah, biaya penerbitan saham tangguhan sebesar 25 juta rupiah untuk mencatat pembelian PT Antara. Nah, ayat jurnal di atas itu mencatat masing-masing aset liabilitas PT Pututaka, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, pada pembukuan PT Songko itu sebesar nilai wajar pada tanggal kombinasi bisnis. Nah, nilai wajar aset bersih PT Pututaka itu dicatat sebesar 510 juta rupiah, di mana itu merupakan selisih dari 620 juta rupiah dikurangi dengan 110 juta rupiah. Nah, perbedaan 100 juta rupiah ini merupakan selisih antara total harga beli sebesar 610 juta rupiah dan nilai wajar aset bersih PT Songko yang dicatat sebagai goodwill. Nah, selanjutnya biaya saham yang diterbitkan oleh PT Pututaka yang terhubung dengan akuisisi PT Songko itu ditransfer dari akun sementara ke agio saham sebagai pengurang. Nah, PT Pututaka di sini mencatat 610 juta rupiah saham yang diterbitkan pada nilainya dikurangi dengan biaya penerbitan saham atau sebesar 585 juta rupiah. Nah, dari jumlah ini 100 juta nilai pari itu dicatat dalam akun modal saham biasa dan sisanya itu dalam agio saham biasa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ayat jurnal yang dicatat oleh perusahaan yang diakuisisi. Nah, pada tanggal kombinasi bisnis, PT Songko mencatat jurnal seperti pada slide itu untuk mengakui penerimaan saham PT Pututaka dan transfer seluruh aset dan juga liabilitas individu kepada PT Pututaka. Nah, jurnalnya bisa dilihat di slide, yaitu investasi pada saham Pututaka sebesar 610 juta rupiah, liabilitas saat ini sebesar 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 150 juta rupiah, pada kas dan piutang sebesar 45 juta rupiah, persediaan sebesar 65 juta rupiah, tanah sebesar 40 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 400 juta rupiah, keuntungan penjualan aset bersih sebesar 310 juta rupiah untuk mencatat transfer aset ke PT Pututaka. PT Songko mengakui nilai wajar saham PT Pututaka pada saat pertukaran dan mencatat keuntungan sebesar 310 juta rupiah. Nah, pembagian saham PT Pututaka dan likuidasi PT Songko dicatat pada pembukuan PT Songko dengan jurnal yang bisa dilihat pada slide, yaitu modal saham biasa sebesar 100 juta rupiah, agio saham biasa sebesar 50 juta rupiah, saldo laba sebesar 150 juta rupiah, keuntungan penjualan aset bersih sebesar 310 juta rupiah, pada investasi pada saham PT Pututaka sebesar 610 juta rupiah untuk mencatat pembagian saham PT Songko. Nah, selanjutnya adalah akuntansi untuk goodwill. Nah, goodwill dalam akuisisi itu harus diperhitungkan sesuai dengan PSAK nomor 19 dan juga PSAK nomor 22 seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk menguji nilai goodwill, nilai wajar dari unit pelaporan itu dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Jika nilai wajar dari unit pelaporan itu melebihi nilai tercatatnya, maka goodwill unit pelaporan tersebut tidak mengalami penurunan nilai. Akan tetapi, jika nilai tercatat dari unit pelaporan itu lebih besar dibandingkan nilai wajarnya, berarti terjadi penurunan nilai goodwill. Nah, jumlah penurunan nilai goodwill dari unit pelaporan ini diukur sebagai selisih dari nilai tercatat goodwill unit tersebut dengan nilai implisit dari goodwill.
Nah, nilai implisit dari goodwill ditentukan berdasarkan selisih lebih nilai wajar unit pelaporan di atas nilai wajar aset bersih selain goodwill. Nah, kerugian dari penurunan nilai goodwill itu diakui di laba operasi berjalan atau laba sebelum keuntungan dan kerugian luar biasa. Nah, sebagai contoh penurunan nilai goodwill, diasumsikan unit pelaporan A itu mendapatkan alokasi sebesar 100 juta rupiah dari goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis. Nah, di slide bisa dilihat aset dan juga liabilitas yang dialokasikan ke unit pelaporan A. Nah, teman-teman bisa melihatnya di slide. Dengan menjumlahkan nilai tercatat aset dan mengurangkannya dengan nilai tercatat liabilitas, maka nilai tercatat unit pelaporan termasuk goodwill adalah sebesar 340 juta rupiah. Jika nilai wajar aset pelaporan diestimasi sebesar 360 juta rupiah, maka tidak terjadi penurunan nilai goodwill. Nah, di lain pihak, jika nilai wajar unit pelaporan diestimasi sebesar 320 juta rupiah, maka terjadi indikasi penurunan nilai goodwill. Nah, nilai implisit dari goodwill unit pelaporan A ditentukan itu dengan cara mencari selisih nilai unit pelaporan 320 juta rupiah dikurangi dengan nilai wajar aset bersih tidak termasuk goodwill sebesar 280 juta rupiah. Nah, selisihnya itu diperoleh 40 juta rupiah, di mana itu merupakan selisih dari 320 juta rupiah dikurangi dengan 280 juta rupiah, di mana dengan nominal 40 juta rupiah itu mencerminkan nilai implisit goodwill. Nah, kerugian penurunan nilai tersebut diukur sebagai selisih lebih goodwill, yaitu sebesar 100 juta rupiah di atas nilai implisitnya yang sebesar 40 juta rupiah atau 60 juta rupiah. Nah, kerugian penurunan nilai ini digabung dengan kerugian penurunan nilai lain dari unit pelaporan lain merupakan total kerugian penurunan nilai yang dilaporkan oleh perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah pembelian dengan diskon. Nah, pembelian dengan diskon terjadi ketika nilai wajar ekuitas yang telah dimiliki pihak yang diakuisisi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi mungkin kurang dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Nah, untuk mengilustrasikan perhitungan untuk diskon pembelian ini dapat kita asumsikan bahwa dalam contoh sebelumnya dari PT Pututaka dan juga PT Songko, ilustrasinya sebagai berikut. Nah, PT Pututaka dapat mengakuisisi PT Songko sebesar 500 juta rupiah. Walaupun nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi PT Songko itu sebesar 510 juta rupiah. Nah, pertumbuhan sebesar 10 juta rupiah ini disebabkan PT Pututaka itu telah diakui. Nah, berikut ayat jurnal perhitungan untuk diskon pembayaran pada pembukuan PT Pututaka yang teman-teman bisa lihat pada slide, yaitu jurnalnya adalah kas dan piutang sebesar 45 juta rupiah, persediaan sebesar 75 juta rupiah, tanah sebesar 70 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 350 juta rupiah, patan sebesar 80 juta rupiah, pada kas sebesar 500 juta rupiah, liabilitas lancar itu sebesar 110 juta rupiah, keuntungan pada pembelian oleh Putu Songko itu sebesar 10 juta rupiah untuk mencatat diskon pembelian. Selanjutnya adalah kombinasi bisnis melalui pembelian saham. Nah, sebagaimana pembelian aset dan liabilitas, biaya perolehan investasi berdasarkan total nilai konsiderasi yang diberikan saat pembelian saham itu ditambah biaya tambahan lain yang terjadi untuk melakukan kombinasi bisnis. Nah, contohnya saja, jika PT Pututaka menukarkan 10.000 lembar sahamnya dengan total nilai pasar sebesar 610 juta rupiah untuk semua saham PT Songko dalam transaksi pembelian, dan timbul biaya merger sebesar 40 juta rupiah dan biaya penerbitan sebesar 25 juta rupiah yang sebelumnya dicatat dalam akun beban tangguhan. Nah, PT Pututaka di sini mencatat ayat jurnalnya seperti pada slide pada saat penerimaan saham PT Songko. Nah, bisa dilihat di slide itu jurnalnya adalah beban merger sebesar 40 juta rupiah, biaya penerbitan saham tangguhan sebesar 25 juta rupiah, pada kas sebesar 65 juta rupiah,
untuk mencatat biaya merger dan juga penerbitan saham terkait dengan akuisisi PT Songko. Nah, jurnal berikutnya adalah investasi pada saham PT Songko itu sebesar 610 juta rupiah, pada modal saham biasa sebesar 100 juta rupiah, agio saham biasa sebesar 485 juta rupiah, dan biaya penerbitan saham tangguhan sebesar 25 juta rupiah. Ini untuk mencatat akuisisi PT Songko. Berikutnya adalah pelaporan keuangan setelah kombinasi bisnis. Nah, ketika kombinasi bisnis terjadi selama tahun fiskal, laba yang diperoleh perusahaan akuisisi sebelum tanggal penggabungan tidak boleh dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan gabungan. Nah, jika perusahaan gabungan menyajikan laporan keuangan komparatif yang termasuk laporan keuangan untuk periode sebelum kombinasi bisnis, laporan keuangan tersebut hanya menampilkan aktivitas dan posisi keuangan dari perusahaan pengakuisisi, bukan perusahaan yang diakuisisi. Nah, untuk mengilustrasikan pelaporan keuangan setelah kombinasi bisnis, dapat diasumsikan terdapat informasi PT Pututaka dan juga PT Songko seperti pada slide. Nah, PT Pututaka mengakuisisi seluruh saham PT Songko pada nilai bukunya pada tanggal 1 Januari 2000X1 dengan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa. Nah, setelah itu PT Pututaka menyajikan laporan keuangan komparatif untuk tahun 2000X0 dan 2000X1. Nah, laba bersih dan laba per saham yang disajikan PT Pututaka dalam laporan keuangan komparatif untuk 2 tahun itu bisa kita lihat pada slide. Nah, selanjutnya, jika PT Pututaka membeli saham PT Songko pertengahan tahun 2000X1 bukan pada awal tahun, maka PT Pututaka hanya akan memasukkan laba PT Songko sesudah tanggal akuisisi pada laporan laba rugi tahun 2000X1. Nah, jika PT Songko memperoleh laba sebesar 25 juta di tahun 2000X1 sebelum akuisisi oleh PT Pututaka dan 35 juta setelah kombinasi bisnis, maka PT Pututaka akan melaporkan total laba bersih untuk tahun 2000X1 sebesar 335 juta rupiah. Hal itu diperoleh dari 300 juta rupiah itu ditambah dengan 35 juta rupiah. Baik, selanjutnya adalah pertimbangan tambahan dalam akuntansi kombinasi bisnis. Nah, dalam hal ini ada ketidakpastian dalam kombinasi bisnis yang meliputi periode pengukuran. Nah, PSAK nomor 22 memperbolehkan sebuah periode waktu yang disebut dengan periode pengukuran untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Nah, periode pengukuran ini berakhir setelah pihak pengakuisisi itu memperoleh informasi yang diperlukan mengenai fakta-fakta pada tanggal akuisisi, tetapi tidak lebih dari 1 tahun. Nah, sebagai ilustrasinya dapat kita asumsikan bahwa PT Barmuda Tiki mengakuisisi tanah dalam sebuah kombinasi bisnis dan untuk sementara mencatat tanah pada nilai wajar yang diestimasi sebesar 100 juta rupiah. Nah, selama periode pengukuran, PT Barmuda Tiki itu memperoleh penilaian yang dapat diandalkan bahwa tanah tersebut bernilai 110 juta rupiah pada tanggal akuisisi. Nah, selanjutnya pada periode akuntansi yang sama, perubahan nilai tanah dalam zona yang terdekat telah mengurangi nilai tanah yang diakuisisi oleh PT Barmuda Tiki sebesar 75 juta rupiah. PT Barmuda Tiki mencatat klarifikasi nilai wajar dengan ayat jurnal seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide, yaitu tanah sebesar 10 juta rupiah pada goodwill sebesar 10 juta rupiah untuk menyesuaikan nilai tanah, dan juga kerugian penurunan nilai itu sebesar 35 juta rupiah pada tanah sebesar 35 juta rupiah untuk mengakui adanya penurunan nilai tanah yang dimiliki. Berikutnya adalah pengecualian untuk prinsip pengakuan. Nah, dalam hal ini ada 2 yang dibahas, yaitu liabilitas kontingensi dan juga ganti rugi aset. Nah, yang pertama adalah liabilitas kontingensi. Nah, PSAK nomor 57 mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi menyatakan bahwa ketiga hal tersebut tidak valid dalam mengukur nilai liabilitas kontingensi pada tanggal akuisisi. Namun, pengakuisisi menyadari bahwa liabilitas kontingensi pada tanggal akuisisi dari kombinasi bisnis hanya jika liabilitas merupakan liabilitas yang muncul dari transaksi atau kejadian
lalu dan bahwa nilai dapat diestimasi secara reliabel. Nah, setelah pengakuan awal dan sampai liabilitas diselesaikan, dibatalkan atau kadaluarsa, pihak pengakuisisi di sini mengukur liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis pada nilai yang lebih tinggi antara yang pertama jumlah yang seharusnya diakui itu harus disesuaikan dengan PSAK nomor 57 dan aset kontingensi. Nah, yang kedua adalah jumlah yang pada awalnya itu diakui dikurangi amortisasi yang dapat diterapkan jika dapat ditentukan. Nah, selanjutnya adalah ganti rugi aset. Nah, dalam setiap periode pelaporan, pengakuisisi mengukur ganti rugi aset yang dikenali pada tanggal akuisisi yang menggunakan dasar yang sama seperti yang digunakan dalam jaminan aset atau liabilitas. Nah, subjek pada batasan kontraktual pada jumlahnya atau jika ganti rugi tidak dapat diukur pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi, maka hal tersebut harus diukur berdasarkan pada penilaian manajemen pada kolektabilitasnya ganti rugi tersebut. Nah, pengakuisisi dalam hal ini akan berhenti untuk meminta ganti rugi jika mereka mengambil aset, menjualnya dan kehilangan hak atas ganti aset tersebut. Nah, berikutnya adalah ekuitas non pengendali dilakukan sebelum kombinasi bisnis. Nah, pada beberapa kasus, pengakuisisi menahan kepemilikan saham dalam akuisisi awal untuk melakukan pengawasan melalui kombinasi bisnis. Nah, sebagai contoh di sini PT Lemogos itu memegang 10% saham PT Atsugoni untuk kas sebesar 4.500.000.000 rupiah. Investasi total PT Lemogos dipertimbangkan menjadi sebesar 5 miliar rupiah, dan pengakuisisi yang mengambil posisi ekuitas dalam akuisisi dan secara langsung mendahului tanggal akuisisi harus merevaluasi ulang posisi ekuitas pada nilai wajarnya, yaitu pada tanggal akuisisi, dan menyadari laba atau rugi pada evaluasi ulang tersebut. Nah, misalkan di sini PT Lemogos itu sebesar 10% pada PT Atsugoni memiliki nilai buku sebesar 300 juta rupiah dan nilai wajarnya itu sebesar 500 juta rupiah pada tanggal PT Lemogos mengakuisisi 90% saham PT Atsugoni. Nah, PT Lemogos di sini merevaluasi ulang investasi aslinya dalam PT Atsugoni pada nilai wajar sebesar 500 juta rupiah dan mengakui perkembangan sebesar 200 juta rupiah. Dalam revaluasi pada tanggal di mana perusahaan tersebut menyisihkan saham pada PT Atsugoni. Nah, berikut ayat jurnal untuk mencatat akuisisi oleh PT Lemogos yang teman-teman bisa lihat pada slide, yaitu investasi dalam saham PT Atsugoni sebesar 200 juta rupiah, pada keuntungan tidak terrealisasi yaitu pendapatan sebesar 200 juta rupiah untuk merevaluasi saham PT Atsugoni pada nilai wajar. Dan jurnal berikutnya adalah investasi dalam saham PT Atsugoni pada kas yaitu sebesar 4.500.000.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah akuntansi melalui kontrak. Nah, pada beberapa contoh, pihak pengakuisisi mungkin memperoleh kendali pada pihak yang diakuisisi tanpa mentransfer nilai wajar atau menerima kepemilikan saham pada pihak yang diakuisisi. Nah, kendali diperoleh melalui kontrak saja. Oleh karena itu, pada kasus ini, jumlah aset bersih pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi berasal dari kepentingan non-pengendali dan dimasukkan dalam kepentingan non-pengendali yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian berikutnya. Baik, materi yang terakhir yaitu pengungkapan. Dalam PSAK nomor 67 revisi 2013 mengenai pengungkapan kepentingan dalam entitas lain mengharuskan diantaranya ada beberapa pengungkapan, yaitu yang pertama, nilai wajar investasi pada entitas asosiasi yang tersedia kuotasi harga publikasian. Dan yang kedua adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi termasuk jumlah agregat aset, liabilitas, pendapatan, dan laba rugi. Nah, yang ketiga, alasan mengapa anggapan investor yang tidak memiliki pengaruh signifikan jika investor memiliki kurang dari 20% hak suara atau hak suara potensial investi secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, namun disimpulkan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh signifikan. Nah,
Selanjutnya, selain itu PSAK nomor 22 menyatakan bahwa kombinasi bisnis itu mengharuskan bahwa pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan juga dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, yaitu saat selama periode pelaporan berjalan dan juga setelah akhir periode pelaporan, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Kemudian berlanjut kepada pembahasan soal 18, yaitu PT Marunda tengah berada di pertengahan program ekspansi besar-besaran. Sebagian besar pertumbuhan perusahaan berasal dari ekspansi internal, tetap pada tahun 2021. PT Marunda memutuskan untuk meneruskan perluasan usahanya melalui akuisisi perusahaan lain. Perusahaan pertama yang diakuisisi adalah PT Tenggara, perusahaan manufaktur kecil yang memproduksi sistem pengarah untuk pesawat dan misil. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, PT Marunda mengeluarkan 17.000 lembar saham dengan nilai nominal yaitu Rp25.000 untuk seluruh saham biasa PT Tenggara sebanyak 40.000 lembar dengan nominal yaitu sebesar Rp10.000. Kemudian pada tanggal kombinasi bisnis, PT Tenggara melaporkan tambahan nagih saham sebesar Rp100 juta dan saldo laba yaitu Rp350 juta. Saham PT Marundan diperdagangkan senilai Rp58.000 per lembar sebelum kombinasi bisnis. Setelah kombinasi bisnis, PT Tenggara dioperasikan sebagai anak perusahaan PT Marunda. Kemudian diminta yaitu buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Marunda untuk mencatat kombinasi bisnis dengan PT Tenggara. Adapun ayat jurnalnya yaitu investasi pada PT Tenggara sebesar Rp425 juta, pada saham biasa Rp400 juta, tambahan modal Rp25 juta, dan juga ayat jurnal berikutnya yaitu modal saham sebesar Rp425 juta, agil saham Rp100 juta, laba sebesar Rp350 juta, pada modal Rp875.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai soal latihan L1 strip 10 yang teman-teman bisa lihat pada buku 1 edisi 2 itu halaman 35 sampai 36. Nah, jadi soal L1 strip 10 itu mengenai pengakuan goodwill. Nah, soalnya bisa dilihat di slide. PT Sempurna melaporkan laporan posisi keuangan berikut per 31 Desember 2000X1. Nah, di slide sudah saya tampilkan mengenai laporan posisi keuangan PT Sempurna, berikut pula dengan nominal dari biaya historis dan juga nilai wajarnya. Nah, selanjutnya yang diminta di sini adalah PT Belantara membeli aset dan liabilitas PT Sempurna seharga Rp670 juta tunai pada tanggal 31 Desember 2000X1. Buat ayat jurnal yang dibuat PT Belantara untuk mencatat pembelian tersebut. Nah, jadi ayat jurnal yang dibuat oleh PT Belantara untuk mencatat pembeliannya yaitu kas dan piutang itu sebesar Rp40 juta, persediaan sebesar Rp150 juta, tanah sebesar Rp30 juta, bangunan dan peralatan sebesar Rp350 juta, paten sebesar Rp130 juta, goodwill sebesar Rp55 juta, pada liabilitas lancar sebesar Rp85 juta, kas sebesar Rp670 juta untuk mencatat pembelian PT Belantara. Nah, dalam hal ini pada ayat jurnal tersebut nominal dari kas dan piutang, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, serta paten, dan juga liabilitas lancar itu diperoleh dari soal, yaitu pada tabel laporan posisi keuangan PT Sempurna di bagian nilai wajarnya. Nah, selanjutnya di sini kas sebesar Rp670 juta itu diperoleh dari soal juga, yaitu PT Belantara itu membeli aset dan liabilitas PT Sempurna seharga Rp670 juta. Nah, di sini yang dihitung hanyalah goodwill yang sebesar Rp55 juta. Di mana perhitungan goodwill itu
dicari dengan yang pertama mencari nilai wajar aset bersih PT Sempurna, di mana nilai wajar aset bersih PT Sempurna ini dicatat sebesar 615 juta rupiah yang diperoleh dari 700 juta rupiah yang merupakan total aset nilai wajar PT Sempurna pada tabel yang tadi muncul pada slide, lalu dikurangi dengan 85 juta rupiah, di mana 85 juta rupiah ini merupakan liabilitas lancar atau utang usaha nilai wajar pada tabel soal yang saya jelaskan tadi yang ada pada slide. Nah, lalu setelah menemukan nilai wajar aset bersihnya, maka kita dapat menghitung goodwill. Perhitungan goodwill dengan rumus yaitu goodwill sama dengan total harga beli dikurang nilai wajar aset bersih, di mana total harga belinya itu 670 juta rupiah yang diperoleh dari soal, lalu dikurangi nilai wajar aset bersih yang kita cari tadi sebelumnya, yaitu sebesar 615 juta. Nah, diperolehlah goodwill sebesar 55 juta rupiah. Nah, sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Selanjutnya sesi diskusi akan kami buka pada WhatsApp group, dan itulah materi dari kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun materi yang kami jelaskan itu kurang berkenan. Baik, saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.